Salam jumpa, saya Dominikus, disapa, Opa San Domingo, presenter Komsos Keuskupan Larantuka. Kali ini saya mau menyampaikan rumusan akhir Perpas pertama tahun 2024. Pertemuan Pastoral pertama Keuskupan Larantuka tahun 2024. Sarotari, tanggal 9 sampai tanggal 13 April tahun 2024. 1. Pendahuluan. Sukacita perayaan Paskah umat Katolik, dan juga Idul Fitri umat Muslim, mewarnai kehadiran dan perjumpaan peserta Perpas pertama tahun 2024, di Rusun Unio, Patris Corde, Keuskupan Larantuka. Ada 136 peserta, yang terdiri atas 124 imam, 10 frater dan 1 bruder, hadir bersama Yang Mulia Uskup Larantuka, Monsinyur Franciscus Kopongkung, di Gedung Multi-Event Hall, Sarotari, untuk mengawali dan membuka seluruh rangkaian kegiatan Perpas pertama ini. Perpas diawali dengan kegiatan rohani, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, refleksi dan pengakuan dosa pribadi, serta sharing Emmaus. RD Alfonsus Payongungu Belen, Jubilaris Perak Imamat tahun 2024, dipercayakan oleh Dekenat Larantuka untuk berbagi buah refleksinya, menjadi gembala yang baik seturut Yesus, terinspirasi oleh teks Yohanes bab 10 ayat 1-21, dan khotbah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan, dalam perayaan pemberkatan minyak suci dan pembaharuan janji imamat para imam, tanggal 28 Maret tahun 2024, peserta Perpas diajak untuk menemukan kembali jalan menuju Tuhan dan menyadari karya Yesus sebagai pastor bonus, serta belajar untuk meneladaninya dalam tugas pewartaan Injil. Ada sejumlah butir permenungan. Pertama, imamat adalah anugerah Allah yang disemat dalam bejana tanah liat, diri seorang imam, gembala yang baik. Belajar dari Rasul Petrus yang jatuh dalam dosa karena jauh dari Yesus, seorang imam belajar untuk selalu dekat dengan Yesus, dalam seluruh pengalaman hidupnya. Kedua, seorang gembala bukan pencuri dan perampok. Gembala masuk melalui pintu. Dia tidak datang membawa kerugian tetapi keuntungan. Dia memenuhi harapan domba. Ketiga, gembala yang baik mengenal dan memanggil domba dengan namanya masing-masing. Pengenalan ini membuat seorang gembala berani mengambil keputusan dan rela berkorban bahkan menyerahkan nyawanya untuk umat yang dilayani. Keempat, Yesus Sang Gembala Agung adalah pintu kepada domba-domba. Seorang murid hanya bisa menjangkau domba, ketika dekat dan masuk melalui Yesus, sehingga dapat mengantar domba menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Kelima, gembala yang baik memperdengarkan suaranya dengan ekspresi yang jelas dan berdampak bagi kandang lain. Karya besar kita sebagai gembala sesungguhnya harus menjadi kabar sukacita. Kekuatan utama untuk membawa kabar sukacita bagi kandang lain adalah sikap saling memberi dan menerima dalam kasih antara Bapa dan Putera, diikat oleh Roh Kudus. Seturut janji seorang imam saat ditahbiskan, Tuhan telah memulai karya besar ini dalam diri seorang imam, berkenan menyelesaikannya pula. Bandingkan Filipi bab 1 ayat 6, demikian harapan itu semoga terjawab dalam seluruh karya pastoral kita. Sebelum Perpas pertama secara resmi dibuka oleh Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka, Sekjen Keuskupan Larantuka, RD Franciscus Quailaga, memberikan kesempatan kepada para imam yang baru bergabung dan berkarya di Keuskupan Larantuka, untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka membuka dengan resmi seluruh rangkaian kegiatan Perpas pertama tahun 2024. Ada sejumlah poin yang digarisbawahi oleh Bapak Uskup berkaitan dengan seluruh agenda Perpas yang sudah terjadwal, yakni ucapan selamat Paskah dan selamat datang, serta apresiasi bagi peserta Perpas yang telah melayani umat. Apresiasi juga diberikan untuk RD Alfonsus Payongungu Belen, yang memberikan refleksi rohani yang bagus. 2. Perpas menjadi kesempatan untuk membangun kebersamaan, persahabatan, dan persaudaraan, untuk mengembangkan karya pelayanan pastoral yang sudah direncanakan dan diputuskan secara bersama, baik di tingkat keuskupan, dekenat, dan paroki, khususnya tahun program 2024, pemberdayaan KBG, dan kelompok kategorial. 3. Agenda Perpas pertama 2024 telah terjadwal dengan baik. Kita akan mendengar progres report tahun KBG dan kelompok kategorial, triwulan pertama, dari Sekpas dan 3 dekenat, Brainstorming APP 2025 yang mendukung tahun program 2025 sebagai tahun evaluasi, analisis data umat melalui aplikasi Biduk, oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Keuskupan Litbang, yang membantu pekerjaan pastoral di Keuskupan Larantuka.
Peserta juga akan mendapat informasi-informasi dari seminari, komisi dan lembaga di keuskupan kita dalam soal-soal keliling. Selain itu, ada pertemuan bersama kelompok unio, pepindila, dan kongregasi untuk mempererat kerekanan. 4. Harapan agar peserta Perpas Pertama 2024 terlibat aktif dalam seluruh proses sebagai bentuk berjalan bersama, sinodalitas persekutuan, partisipasi, dan misi, sambil memohon bimbingan Roh Kudus dan doa Bunda Maria, Bunda Gereja, Tuan Ma, Rennya Larantuka bagi kita semua. 2. Agenda dan risalah. A. Progress Report Tahun Pemberdayaan KBG dan Kelompok Kategorial. Program jangka pendek tahap 3 adalah bagian dari seluruh upaya mewujudkan visi gereja lokal Keuskupan Larantuka, menuju gereja, umat Allah yang mandiri dan misioner. Partisipasi semua komponen pastoral, pada setiap rencana dan aktivitas pastoral, dimaksud untuk menggerakkan KBG sebagai lokus dan fokus pastoral, khususnya dalam mendukung kegiatan tahun program 2024. Karena itu, diperlukan monitoring secara berkala pada segala level, sebagai bentuk tanggung jawab berjenjang terhadap reksa pastoral. Ada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekpas maupun Dekenat-Dekenat, berdasarkan progres report triwulan pertama, Januari sampai Maret tahun 2024 terkait program pemberdayaan komunitas basis gerejawi KBG, dan kelompok kategorial. Sekpas menjalankan 2 kegiatan yakni, penyusunan modul pemberdayaan KBG dan kelompok kategorial, serta penyusunan pedoman umum tentang KBG dan kelompok kategorial. Meskipun mengalami keterlambatan dalam penyusunannya, pedoman sudah diselesaikan dan siap didistribusikan oleh Sekpas ke paroki dan dekenat, dalam bentuk hard copy dan soft copy. Sedangkan di tingkat dekenat, annual program planning APP, dijabarkan ke dalam operasional program planning OPP oleh setiap paroki. Meskipun ditemukan perbedaan masing-masing dekenat, namun semuanya saling memperkaya dan melengkapi, sambil tetap memperhatikan pendampingan kepada para pemimpin dan fasilitator. Masalah dan rekomendasi yang dikemukakan dalam laporan, menjadi catatan untuk perbaikan dan komitmen tindak lanjut, dalam menjalankan program tahun KBG dan kelompok kategorial dengan serius dan penuh tanggung jawab. B. Brainstorming APP tahun 2025 Keuskupan Larantuka. Sesi Brainstorming APP 2025, menyajikan sebuah peta jalan, roadmap, sebagai hasil refleksi atas perjalanan tugas kegembalaan ordinaris wilayah dalam 2 dasawarsa terakhir tahun 2004 sampai tahun 2024. Bapak Uskup, Monsinyur Fransiskus Kopongkung, memulai sesi brainstorming dengan membagikan pengalaman dan refleksi pribadi sebagai seorang gembala kawanan domba, di Keuskupan Larantuka. Beliau memberi tekanan kuat pada moto kegembalaannya, yang terdiri atas 2 penggalan. Penggalan pertama mengambil inspirasi dari Injil Yohanes bab 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, agar dunia percaya. Ayat ini menjadi bagian dari doa Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus merindukan persatuan para murid. Karena itu, dia berdoa dan menguduskan dirinya untuk persatuan mereka. Pengudusan dirinya tampak nyata dalam pelayanan dan misteri salibnya. Buah dari doa dan pengudusan diri Yesus mulai tampak terlihat dalam kehidupan jemaat perdana. Kita memiliki begitu banyak ide cemerlang, gagasan-gagasan teologi yang luar biasa, program-program yang bagus, tetapi kita tidak pernah boleh lupa bahwa persatuan adalah karya Roh Kudus. Kita juga harus berdoa dan menguduskan diri terus-menerus, bersama Yesus Imam Agung, demi persatuan murid-murid Yesus. Perkembangan KBG kita dari komunitas kultis menjadi komunitas gerakan dan pelayanan, juga harus dilihat sebagai buah dari doa dan pengudusan diri para gembala dan umat Keuskupan Larantuka. Penggalan kedua mengambil spirit Ibu Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, Lukas bab 1 ayat 38. Ibu Maria adalah sosok seorang hamba yang selalu mendengarkan dan melaksanakan perkataan Tuhan. Spirit hamba ini menjadi penting, bila kita ingin membangun persatuan dalam gereja. Berdasarkan tutur sejarah yang sedikit bernuansa mistik, Ibu Maria sendiri yang memilih untuk datang dan tinggal di Larantuka, jauh sebelum misionaris datang untuk mewartakan Injil Kristus. Dia tinggal di dalam Korke, rumah adat orang-orang zaman itu. Dia menampakkan kasih Tuhan, yang sungguh menghargai budaya kita. Semua itu tentu merupakan karya Roh Kudus. Roh Kudus yang sama juga menggerakkan Raja Ola Adobala Dias Vieira de Godinho, pada tahun 1665, untuk menyerahkan tongkat kerajaan Larantuka kepada Ibu Maria. Penyerahan kembali tongkat kerajaan Larantuka dilakukan oleh Raja Don Lorenzo de VG II, pada tanggal 14 September tahun 1887. Selanjutnya,
Monsinyur Gabriel Manek SVD memilih moto kegembalaannya, Maria Protegente, di bawah perlindungan Maria, dan menyerahkan Keuskupan Larantuka, kepada hati Maria yang tidak bernoda, pada tanggal 8 September tahun 1954. Sesungguhnya, Ibu Maria memiliki tempat yang istimewa dalam gereja lokal Keuskupan Larantuka, sebagai Tuan Ma, Reinnya Larantuka. Sesi brainstorming ini menjadi kesempatan bagi gereja lokal Keuskupan Larantuka, untuk sejenak melihat diri dan merenungkan jejak langkah pastoral, dengan segala dinamikanya yang responsif terhadap realitas kontekstual, sejak kepemimpinan Monsinyur Gabriel Johannes Wilhelmus Manek SVD, hingga kepemimpinan Monsinyur Franciscus Kopongkung. Sinode demi sinode telah digelar sebagai mandat ordinaris wilayah untuk menjelmakan dan mendagingkan rencana pastoral menjadi program jangka pendek tahunan PJPT. Program-program tersebut dijabarkan dalam muatan program strategis SPP, serta program tahunan dan operasionalnya APPOPP. Oleh karena itu, aksi puasa pembangunan tahun 2025, menjadi salah satu kegiatan yang dapat membantu refleksi dan sekaligus evaluasi atas pengalaman berjalan bersama, dalam melaksanakan program-program yang telah dirumuskan dalam PJPT. Diskusi perpas yang pada peta jalan dalam brainstorming, berujung pada kata sepakat seluruh peserta, atas rumusan tema umum dan tujuan umum APP tahun 2025, Keuskupan Larantuka. Tema umum, menghadirkan gereja yang mandiri dan misioner, dalam satu kawanan dengan satu gembala. Tujuan umumnya, supaya kita sadar, bahwa kita menghadirkan gereja yang mandiri dan misioner, dalam satu kawanan dengan satu gembala. C. Analisis data biduk. Keuskupan Larantuka terus berupaya untuk mencapai target launching data biduk. Oleh karena itu, Litbang Keuskupan Larantuka sebagai sebuah lembaga yang baru dibentuk, yang saat ini dipimpin oleh RD Marcelinus Hubertus Fernandes Lamuri bersama tim, terus bekerja membantu paroki-paroki yang masih memiliki kendala dalam input data umat paroki. Litbang memberikan catatan-catatan, berkaitan dengan progres input data biduk, di seluruh paroki dalam wilayah Keuskupan Larantuka. Ada selisih, antara data statistik paroki yang dikirim ke KWI, dan Vatikan, dengan data yang terinput dalam aplikasi biduk. Ada satu paroki yang memiliki progres di bawah 50%, ada 30 paroki yang masih berkisar pada angka 51-99%, dan ada 20 paroki yang sudah mencapai angka 100% bahkan sampai lebih dari 100%. Dari semua data tersebut, masih banyak paroki yang progres inputnya 0, pada 3 bulan terakhir, yang berarti tidak ada data jiwa dan KK yang diinput selama itu. Para pastor paroki, dituntut untuk serius menginput data biduk ini, data primer dari kartu keluarga agar data dapat dianalisis pada waktunya. Setelah proses input selesai, Litbang dapat mulai memberikan pelatihan bagi paroki-paroki, untuk belajar membaca dan menganalisis data. Oleh karena itu, batas waktu untuk penyelesaian input data biduk bagi seluruh paroki, adalah bulan Juli tahun 2024. Sementara itu, Litbang akan terus membuat laporan progres input setiap bulan, dan dikirim kepada para deken di 3 wilayah dekenat. Pelatihan untuk membaca dan menganalisis data biduk, ditargetkan, terjadi pada bulan September atau Oktober tahun 2024. Dalam kesempatan perpas ini, tim Litbang Keuskupan Larantuka mengambil data paroki katedral, Reinnya Rosari Larantuka, sebagai contoh untuk menganalisis data biduk. Analisis yang diberikan oleh Litbang, menunjukkan betapa penting biduk, bagi pelayanan pastoral di paroki dan keuskupan. Karya pastoral yang benar-benar menjawabi kebutuhan umat, harus berbasis pada data yang real. Data-data yang real, memberikan sumbangan yang berharga, bagi para pastor dan juga agen pastoral, untuk melihat dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri umat, dan wilayah paroki. D. Soal-soal keliling. Dalam perpas kali ini sejumlah informasi disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. 1. Suara Bapak Uskup. Poin pertama, ASIPA, Asian Integral Pastoral Approach. Metode ASIPA, sangat membantu reksa pastoral, khususnya keterlibatan kaum awam. Sidang FABC, tahun 1990, melihat realitas Asia yang kompleks, dan memikirkan, bagaimana menghadirkan gereja yang berwajah Asia, demi menjawabi kebutuhan umat Asia. Dari refleksi itulah, lahir metode pastoral ASIPA, dalam sidang FABC, tahun 1993 di Malaysia. ASIPA masuk ke Keuskupan Larantuka, dan diperkenalkan pertama kali, dalam Perpas Hokeng tahun 1996. Ada proses-proses pembinaan,
dalam bentuk paket-paket modul, mulai dari pembinaan kitab suci, hingga pemahaman tentang komunitas, dan kepemimpinan partisipatif. Kita memiliki katekis-katekis yang sangat memahami metode ini, sehingga kita bisa meminta bantuan mereka, untuk kembali memberikan pembinaan bagi umat berkaitan dengan metode ASIPA ini. Poin 2. Mutasi para imam. Keuskupan Larantuka adalah rumah bagi kita semua, khususnya imam diosesan. Imam dan frater yang menerima SK, surat keputusan uskup, wajib taat dan melaksanakan SK. Seorang imam, harus mengingat janji imamat, dan selalu siap sedia, untuk pergi kemana saja dia diutus. Jangan sampai ada sikap pembangkangan ketika menerima SK uskup, dan jangan sampai ada utusan datang kepada uskup, untuk berusaha membatalkan, dan menunda SK uskup. Imam-imam yang pindah tugas, diharapkan menyiapkan administrasi, serah terima yang baik, dan jelas, sehingga tidak menimbulkan masalah, bagi rekan imam yang datang. Poin 3. Kehadiran kongregasi baru. Keuskupan Larantuka membuka diri terhadap kehadiran kongregasi-kongregasi, untuk memperkaya kehidupan rohani umat dengan karisma mereka. Beberapa wilayah paroki yang luas, akan dipertimbangkan untuk dimekarkan. Paroki Baniona, sedang dalam proses pemekaran, dengan pusat sementara, wilayah pemekaran, berada di Stasi Butung, yang akan ditangani oleh imam-imam misionaris La Salette. Sementara itu, paroki Wulandoni, Waikomo, Lite dan Hoeleak sedang dalam pertimbangan untuk dimekarkan. Wilayah pemekaran Hoeleak akan dipercayakan kepada imam-imam dari Biara Karmel. Pemekaran wilayah paroki yang baru, akan dipercakapkan, di masing-masing dekenat. Melalui Pater Lukas Jua SVD, Serikat Sabda Allah, diminta oleh Yang Mulia Bapak Uskup, untuk memperkaya kehidupan umat, dengan pelatihan dan pembinaan kitab suci. Pusat pembinaan bertempat di Paroki Hokeng. Poin 4. Proses beatifikasi hamba Allah Monsinyur Gabriel Johannes Wilhelmus Manek SVD, dan usulan pahlawan nasional, Herman Joseph Fernandes. Kita sedang dalam proses beatifikasi hamba Allah, Gabriel Johannes Wilhelmus Manek. Keuskupan telah mendapat surat izin dari Keuskupan Denver, Colorado, Amerika Serikat, tempat Monsinyur Gabriel Johannes Wilhelmus Manek SVD meninggal dunia, serta izin, melalui surat Nulla Osta, dari Vatikan. Semoga berkat doa seluruh umat, keuskupan kita memiliki orang kudus, pendiri tarekat Putri Renya Rosari. Selain itu, ada usaha untuk memproses gelar pahlawan nasional, bagi Herman Joseph Fernandes. 2. Sekjen Keuskupan Larantuka. Poin 1. Misa peringatan 100 tahun KWI, terjadi pada Hari Raya Pentakosta, tanggal 19 Mei tahun 2024. Perayaan akan dipimpin oleh Bapak Uskup di Katedral Larantuka, sementara para pastor paroki merayakan serentak di paroki-paroki, di seluruh wilayah Keuskupan Larantuka. Teks misa akan disiapkan oleh Komisi Liturgi KWI. Poin 2. Mengenai proposal pembangunan, pastor paroki, harus membuat surat permohonan kepada Bapak Uskup. Setelah mendapat rekomendasi Bapak Uskup, pastor paroki dan panitia, bertanggung jawab atas proposal tersebut, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Poin 3. Statistik paroki, perlu diperhatikan dengan serius oleh pastor paroki, sebagai penanggung jawab. Poin 4. Para pastor paroki, hendaknya memanfaatkan kesempatan proyek operasi nasional agraria, PRONA, untuk mengurus aset-aset harta benda gereja. Poin 5. Universitas Katolik Parahyangan Bandung, menawarkan beasiswa penuh, bagi calon mahasiswa dari Keuskupan Larantuka. Poin 6. Kebijakan pastoral paroki yang berhubungan dengan penerimaan sakramen, perlu diatur sedemikian, sehingga kebutuhan umat akan perayaan Ekaristi, tidak terhalang dan terhambat. 3. Seminari San Domingo Hokeng. Informasi umum Sesado, 228 orang, 8 imam, 6 frater, 50 karyawan-karyawati. Hanya ada 3 rombongan belajar sekarang ini. Mohon partisipasi para pastor untuk mengirimkan calon seminaris, masing-masing paroki 1 orang. Sesado akan membuat evaluasi atas Renstra, yang telah selesai dijalankan di tahun 2024 ini, dan persiapan Pesta Berlian 75 tahun dengan membangun jejaring alumni Sesado, menuju Berlian. Mohon pastor-pastor, memerhatikan kesepakatan sumbangan untuk Sesado, sejak tahun 2023, Rp1.000.000 per paroki. 4. Sekpas Keuskupan Larantuka. A. Komisi KKI. Soma KKI Keuskupan Larantuka untuk pendamping sekami, terjadi pada tanggal 21 sampai 23 Juni tahun 2024, di Rumah Bina Saron, San Domingo. Paroki-paroki mengutus 2 orang peserta, dengan kontribusi Rp500.000 per paroki.
Tim pendamping Soma adalah Komisi KKI KWI. B. Komisi Kerawam. Komisi telah melakukan pertemuan konsolidasi dan sosialisasi tentang program kerja dan struktur Komisi Kerawam di 3 dekenat, pendataan dan pembuatan grup WA Komisi Kerawam di masing-masing dekenat. Kerawam juga memperhatikan kelompok-kelompok kategorial lain seperti PMKRI, WKRI, dan juga awam-awam birokrat. C. Komsos. Dalam rangka merayakan Hari Komsos Sedunia ke-58, tanggal 12 Mei tahun 2024, Komsos Keuskupan Larantuka mengadakan perlombaan membuat film pendek dengan tema Tahun Pemberdayaan KBG dan kelompok kategorial yang ditujukan untuk seluruh paroki dan sekolah-sekolah Katolik. Pendaftaran dibuka tanggal 12 sampai 20 April tahun 2024. 3. Rekomendasi dan keputusan. Perpas pertama tahun 2024 menghasilkan sejumlah rekomendasi dan keputusan untuk ditindaklanjuti. A. Rekomendasi 1. Sekpas menyelesaikan pedoman dan panduan sebagai bahan dan alat untuk mendukung implementasi program keuskupan. Panduan, pedoman dan modul yang sudah tersedia dapat dikirim ke paroki-paroki dalam bentuk hard copy dan soft copy. 2. Pastor paroki, dekan, dan sekpas melakukan monitoring implementasi program pastoral secara berkala pada segala level sesuai otoritas pastoral masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab berjenjang terhadap reksa dan praksis pastoral. 3. Para katekis perlu dilibatkan dalam karya-karya pastoral. B. Keputusan 1. Aksi Puasa Pembangunan 2025 Keuskupan Larantuka. Tema umum, menghadirkan gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dengan satu gembala. Tujuan umum, supaya kita sadar bahwa kita menghadirkan gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dengan satu gembala. Sekpas akan membantu kita menyiapkan draft tema, tujuan, pokok pikiran mingguan, serta teks kitab suci, dan poster. Dan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing dekenat untuk berdiskusi dan memperkaya secara bersama-sama. Hasil dari dekenat, selanjutnya akan dipresentasi pada perpas kedua di bulan September tahun 2024. 2. Biduk diakomodir dalam program paroki. Paroki-paroki yang progres biduknya masih mendapat tinta merah, serta yang masih belum selesai, dan mengalami persoalan penginputan, dibuat deadline sambil mengundang tim biduk untuk memfasilitasinya dan dikawal oleh para dekan. 4. Penutup. Dalam terang dan bimbingan Roh Kudus, pertemuan pastoral pertama 2024, Keuskupan Larantuka, telah terselenggara secara baik. Kita telah melihat dan merefleksikan sejumlah hal, baik yang telah dicapai dalam karya pelayanan pastoral kita, pun pula sejumlah hal yang masih menjadi catatan dan perhatian serentak upaya dan langkah perbaikan bersama dalam satu kawanan dengan satu gembala, di gereja lokal Keuskupan Larantuka ini. Terima kasih untuk semua perhatian, komitmen dan kerjasama kita. Teruslah bersyukur kepada Allah yang telah melakukan pekerjaannya, melalui karya pastoral kita. Teruslah terbuka dalam bimbingan Roh Kudus, agar tak lelah berupaya menghadirkan kerajaan Allah, dalam gereja lokal kita. Semoga Tuhan merestui dan memberkati tekad kita, dan semoga Bunda Maria, Tuan Ma, Rennya Larantuka, terus mendampingi kita dengan doanya yang berkanjang di hadapan Allah. Ditetapkan di Sarotari Larantuka, pada tanggal 12 April tahun 2024. Monsinyur Fransiskus Kopongkung, Uskup Larantuka. Demikian rumusan akhir perpas pertama Keuskupan Larantuka 2024. Saya, Opa San Domingo, undur diri. Terima kasih.